saku, dapat tas, baju, sepatu, pokoknya perlengkapan untuk pertandingan di sana. Banyak Popnas itu. itu. Popnas. Itu pun udah juara. Udah juara itu kemarin. Untung udah juara. Kalau juara bagaimana lagi banyaknya? Itu You so fine, wanna make you mine, but you always make you mine. I be wasting all that time, like you so fucking die, but I'm still. Oke guys, jadi di sini ada Adam Prayoga Saputra. Oke, Dam, ceritakan sedikit tentang keseharian apa segala macam. Oke, jadi sore ini saya berada di rumah Zulfadli. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang kegiatan saya sekarang ini. Jadi kegiatan saya sekarang ini seorang mahasiswa, dan juga di samping jadi mahasiswa saya juga menjadi seorang atlet. Maksudnya lebih meningkatkan prestasi-prestasi di banyak event-event tahun depan itu tingkat-tingkat nasional, jadi harus diasah lagi sih kita. Ya. Jadi atlet apa? Atlet tenis lapangan. Tenis lapangan. Oh, di sini itu kalau saya sebenarnya tenis lapangan itu agak asing sebenarnya. Karena kalau kayak di kampungku itu enggak ada. Ya. Jadi cuma yang populer itu pasti bola, voli segala macam. Kalau tenis lapangan tidak ada. Terus kira-kira kita bahas yang anunya saja ya. Yang tenis lapangannya, yang atlet. Ya. Karena kalau misalnya kayak keseharian mahasiswa itu kan terlalu banyak terlalu biasa. Jadi kita bahas yang atlet. Ya, apalagi tenis lapangan toh, jadi agak unik. Terus di tenis lapangan sudah dapat apa semua? Maksudnya prestasi-prestasi yang sudah kau dapat? Jadi kalau prestasi itu saya belajar main tenis ini dari kelas 3 SD. Jadi saya itu datang ke Donggala ini pindahan. Jadi saya dari mana? Dari Kota Palu. Kota Palu. Jadi saya di Palu, saya pindah ke sini itu kelas 3 SD, dan dari pas pindah itu saya mulai latihan tenis sudah di SMK 1 Banawa, masih di SMK di Gunung Bale. Di lapangan Lapangan futsalnya sekarang itu. Itu di situ. Jadi itu dulu lapangan tenis sebelum diubah jadi lapangan futsal. Iya. Jadi sekarang jadi kayak lapangan voli kayak banyak lagi sudah tergabung sudah. Jadi pindah latihan sudah bukan lagi di situ. Jadi sekarang itu di Puskesmas Donggala. Puskesmas jauh dari rumahmu toh? Jauh dari rumah, di belakang rumah di UTP. Oh ya guys, jadi kita itu di Sulawesi Tengah, sebenarnya bukan di Kota Palu. Kita itu jarak dari Kota Palu itu sekitar 36 km. Jadi sekitar 1 jam perjalanan. Jadi agak jauh lah dari Kota Palu. Terus kalau misalnya kita di Donggala sini tuh agak susah sebenarnya. Agak kayak mulai lebih diperhatikan yang di Kota Palu itu daripada di sini. Jadi kalau misalnya berusaha untuk tampil di ajang-ajang kayak nasional begitu itu agak susah kalau kita harus kerja keras. Apalagi kalau sekarang itu kayak orang tahu kayak orang dalam lah segala macam. Istilah-istilah begitu. Jadi prestasi yang sudah didapat kalau prestasi alhamdulillah sudah banyak. Yang pertama kali saya ikut event pertandingan itu di Manado kelas Sulawesi Utara, itu kelas 4 SD. Jadi mulai itu kelas 4 SD, terus di Palu itu banyak, nggak bisa hitung, banyak sekali pertandingan di Palu itu. Oh, kita hitung yang di luar-luar kota. Yang di luar di Makassar itu 2 kali. Berarti Manado, Makassar 2 kali. Dan di Makassar sih itu juara juga, alhamdulillah juara 1. Makassar berarti tingkat nasional. Itu pertandingan tingkat nasional Maesa. Iya, Maesa Makassar. Jadi di situ 2017. Ini segitu kita SMP SMP kelas 2. Saya SMP kelas 2 apa? Nggak ada. Cuma saya SMP kelas 2 latihan bola. Itu cuma 2 bulan. Ada sedikit kendala itu. Terus jadi singkat cerita, jadi kita ini dulu pertama kenal ini waktu SMP kelas 2. Ya, waktu menari. Kita sempat tarik masal. Ikut tarik masal kita. Jadi sebenarnya ada paksaan sedikit, jadi kita harus ikut. Di situ kita ini beda sekolah waktu SMP. Cuma pas SMA kita satu sekolah lagi. Beda kelas. Mulai dari situ. Terus dari situ paling mulai kayak jadi teman dekat sudah. Jadi kita situ mulai akrab pas di SMA.
Nah, terus selama dulu kau sempat dulu bertanding di Semarang Oh kan? ya, di Semarang itu sebelumnya juga saya waktu 2017 itu sempat ke Bandung. Nomor berapa? 2017. Berarti 2017 itu ada dua 3 pertandingan. 3 pertandingan. Makassar 2 kali sama Bandung 1 kali. Yang juara satunya di Juara satunya di Makassar 1 Makassar. kali. Jadi yang sisanya ini tidak dapat. Jadi cuma jadi Makassar yang pertama kali 2017. Itu juara 1. Oh, biasa. Nah, Lah. terus yang di Maesa Nasional yang di Palu juga itu sempat juga juara 1. Itu tingkat nasional yang seleksi untuk ke Semarang. Seleksi ke Semarang. Nah, Oh, berarti dari Mahesa ini. Dari Maesa Terus? seleksi baru juara 1 berangkat ke Semarang itu Semarang. Popnas. Di Semarang Popnas. Popnas Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Kalau boleh tahu ini bonus paling banyak dari juara-juaranya. Kalau bonus paling banyak itu di Makassar. Makassar berarti waktu juara 1. Nah, juara 1. Jangan di Maesa sini juga Maesa Nasional. Boleh disebut berapa? kalau Mas enggak banyak sih, cuman lumayan lah. Lumayan loh sekitaran kalau untuk pelajar waktu itu pelajar, SMP masih apa SMP itu 1 juta. Nah, gitu. cuman waktu saya ke Semarang itu bawa nama Sulawesi Tengah itu uang saku banyak. Uang saku itu mau 2 juta kita dapat Per orang. per orang. 2 Uang juta saku, dapat tas, baju, sepatu, pokoknya perlengkapan untuk pertandingan di sana. Banyak. Popnas di itu. Popnas. Itu pun udah juara. Udah juara itu kemarin. Untung udah juara. Kalau Udah juara juara. bagaimana lagi banyaknya? Itu 8 besar. 8 besar. Kalah lawan Jawa Barat, Bandung. Jawa Barat. Tapi sempat menang lawan Jambi kayaknya. Jambi. Ya. Jadi sempat maksudnya ada kompetisinya beberapa saat. Ada. Ya. Oke, jadi selama pertandingan pasti itu kan sudah banyak sudah banyak tempat-tempat yang sudah tahu yang sudah singgahi. Singgahi. Ya, jadi tempat yang paling disuka. Kalau tempat kota kayak begitu tuh kayak kota yang pernah saya pergikan itu paling berkesan itu paling gagah saya Yang rasa paling itu banyak kenangannya mungkin di Semarang. Semarang. Karena di Semarang itu saya pergi itu berangkat 8 orang. Jadi 6 atlet sama 2 pelatih. Itu untuk tenis meja gitu. Enggak tuh khusus tenis lapangan. Nah, Sorry, tenis meja. 6 Terus lapangan. atlet, 3 cewek, 3 cowok sama 2 pelatih. Dua pelatih. Gitu. Kalau waktu di Bandung itu berangkat cuma 3. 1 pelatih sama teman saya yang kuliah di Makassar dengan saya sendiri. Jadi 3. Jadi tidak terlaluan begitu dan cuman memang gagal lah di Bandung tuh. Kapan lagi tuh baru biaya gratis. Dibiayai di sana. Terus tadi yang pertama Semarang. Bandung dulu. Oh, Bandung dulu. Baru Semarang. Harus Semarang. Hmm. Yang paling berkesan di Bandung. Kebanyakan orang di Bandung itu kayaknya kayak bagaimana? Ya, Kayak banyak momen-momen di situ. karena di Bandung kan dia itu kayak kota, mau dibilang dia itu tidak panas dia sejuk. Iya sejuk Sampai lah. sama kayak Bogor. Heeh. Nah, Terus mungkin tempat impian yang belum dipikirkan selama bertanding belum lagi Kalau- mau digapai lah. ya sebenarnya bukan Indonesia lagi toh karena kan kalau nasional kan sudah nasional kan sudah, jadi kita mau internasional lah kalau bisa insya Allah toh. Ya. Internasional ya minimal SEA Games lah, mau SEA Games. mau nama Indonesia atau Asian Ya, Games. betul. Toh, SEA Games lah boleh lah SEA Games. SEA Games. Saya dulu sempat ikut SEA Games. Halo, lumayan sih lah tuh. Iya, nggak apa-apa. Jadi bang, ini kayak saya ini tinggal di lingkungan yang positif lah dibilang. Kayak teman-temanku kebanyakan kita itu ada sekitar 6 orang. Nggak mau membak bawah. 6 orang, dia salah satu, Yoga salah satu, yang satu-satunya di video sebelumnya itu Michael. Nah, kalau Michael kemarin ikut Popnas. Popnas juga sama seperti saya. Popnas, cuma ini di luar. Di luar saya, dia Ya, Yoga yang di luar. Jakarta. Di Kalau Jakarta Michael dia kemarin, Kalau Jakarta. saya Semarang. Ini dia di tenis lapangan, Michael. terus Michael di karate. Jadi kita beda circle, beda minat dan bakat Hobi, jadi kita. hobi. Beda hobi. Kalau saya lebih ke silat. Jadi untuk pencapaian silat. tertinggi itu masih di tingkat kabupaten. Jadi O2SN waktu itu. Lumayan, dan juara 2 juga di sini. Ah, 2. Lumayan. Dua pemain. Itu juara 2 itu perak itu, lumayan itu.
dari 2 pemain, ya. Jadi kau bayangkan itu. Jadi waktu ambil piala, ini sama senyum antara senyum dengan mau sedih. Jadi kayak dia enggak menentu muka. Habis. Oke, lanjut. Terus mungkin kayak jadi orang yang sudah punya pengalaman lah di bidang tenis meja, tenis lapangan. Pasti sudah banyak pengalaman toh. Mungkin ada hal-hal mungkin yang bisa dapat dicontoh sama adik-adik kita. Kalau kayak saya tuh, karena saya enggak juga karena sudah pengalaman, cuma mau pilih Sulawesi Tengah, itu sebenarnya kunci utama itu kita bekerja keras, fokus, latihan rutin, jadi fokus sama satu tujuan ya sebenarnya itu. Jadi fokus sama kayak kita tenis lapangan, kayak saya tenis lapangan fokus pada itu. Jadi ingat bahwa kalau kita berangkat itu gratis, difasilitasi lagi. Hotelnya tidak main-main ya. Jadi tinggal bawa badan lah, tinggal kerja keras intinya. Intinya itu kita persiapkan hal-hal yang kita kita perlukan. Jadi kalau misalnya kita terus kita fokus sama satu toh. Jadi kalau misalnya sama satu bidang. Kalau misalnya kita di tenis lapangan, pokoknya tenis lapangan dan sampai pindah-pindah. Pindah kan banyak orang biasa habis bola dia pindah lagi ke sini. Bulu tangkis, kalau menurut saya supaya kita jadi kayak berprestasi begitu, kita perlu fokus pada satu bidang. Betul. Terus kira-kira apa yang kurang di bagian olahraga ini ke rasa? Kayak selama bertanding kira-kira apa yang kurang dari situ sebenarnya? Kalau masalah yang masih kurangnya itu kayak belum terlalu banyak event. Kayak sekarang pertandingan kan udah banyak tuh karena corona begini tuh, jadi banyak ditunda. Kemarin juga sempat Porprov itu mau diadakan ditunda, dibatalkan tuh karena masalah pandemi. Tapi rencana insya Allah tahun 2022 ini sudah pasti diadakan pekan olahraga provinsi itu di Banggai. Porprov. Jadi tuan rumah Banggai. Kemarin juga ini salah satu yang kayak saya rasa kayaknya butuh kita bicarakan sedikit. Kayak kemarin satu hal yang buat kita jadi agak susah ikut event itu biasanya kayak kurangnya perhatiannya pemerintah. Nah, kayak pendanaan agak susah. Kayak kemarin itu saya tidak ikut, tapi Michael kan kemarin sempat ikut Porprov. Ikut Porprov karate. Waktu itu pas bersamaan dengan O2SN. Nah, O2SN waktu di sekolah. Saya ikut O2SN-nya. Nah, dia pergi tuh waktu ke tempat Porprov, itu dia cuma bawa baju, cuma sekitar jaket, celana, sama sepatu. Kalau kontingen yang lain, bukan, siapa? Ya kontingen dari tempat daerah-daerah yang lain itu kayak difasilitasi mulai dari hotel, segala macam. Kalau mereka itu tinggal di rumahnya orang. Jadi ini saya rasa kayak kekurangannya di bagian sini ya. Kayak di bagiannya kita di Donggala. Saya nggak tahu kalau misalnya ada di tempat lain. Tapi ini kayak keresahannya kita di sini ya. Kayak fasilitas lebih dijamin lah. Kemarin kita waktu ODSN yang kita hampir nggak pijit karena masalah dana cuma hampir nggak pijit, cuma ada sedikit pergerakan lah dari orang-orang di dalam sekolah. Ya alhamdulillah waktu itu sempat pergi naik bus juga apa segala macam, ada tempat tidur, ya sudah lumayan lah. Kalau dari kau sendiri kayaknya ada yang lain? Kalau dari saya kan kalau masalah kurang fasilitasi begitu kan kemarin kita itu waktu berangkat ke Makassar kan 2 kali. Jadi di situ alhamdulillah itu kita ada dibantu pemerintah. Jadi kalau dibantu pemerintah itu sekitar 10 juta kita dibantu untuk ke sana. Jadi kita pergi itu sekitaran 12 orang kita berangkat sana. Jadi diberikan dana itu dari
pemerintah daerah itu 10 juta. Dia bantu kita. Itu untuk apa? Untuk fasilitas dan segala macam. Iya, semuanya sih itu. Mobil, hotel, makan, sana tuh. Kebetulan kita kemarin mobil itu kita pakai mobilnya pemerintah daerah. Itu kayak Trapelo yang besar panjang. Mobil-mobil mini, yang agak panjang itu. agak panjang itu kita pakai, kita pinjam untuk kita berangkat ke sana. Nah, di sana juga alhamdulillah dari 8 atlet kita membawa pulang medali 7. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, juara 3. Cuma 1 udah juara. Waktu kemarin, waktu Porprov udah pergi kan? Nah, Porprov itu udah pergi karena dana. Nah, situ karena semua kabupaten itu pergi. Sebenarnya Donggala ada, cuma waktu Donggala itu ikut. ada banyak permasalahan. Jadi yang kayak contoh kontingen tenis lapangan itu tidak pergi karena masalah dana. Karena kemarin kita rapat dengan teman-teman pelatih, dia bilang tidak bisa berangkat karena dana cuma begini, tidak cukup toh. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Jadi kemarin itu kayak bilang Michael itu karate itu tetap pergi. Iya tetap, tapi yang mereka bawa itu kayak terbatas. Ya. Nah, pokoknya lah kayak tempat tidurnya mereka di sana itu udah terlalu nyaman. Kayak tidur di rumahnya orang. Di rumahnya orang yang kayak kontingen lain itu tidur di hotel. Itu mereka tidur di rumahnya orang. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Porprov tahun depan ini mudah-mudahan Kabupaten Donggala maksudnya fasilitasnya sudah mulai memadai. Lebih diperhatikan lah atlet-atletnya. Jadi saya rasa kalau atlet-atletnya kita di sini sebenarnya banyak yang kayak mampu, cuma kayak ada sebagian pemerintah yang kurang mendukung gitu lah. Jadi permasalahannya di situ sebenarnya lebih ke perhatian pemerintah. Nah terus rencana ke depan, kira-kira apa rencana ke depan? Rencana ke depan ya. Jadi kalau rencana ke depan kan kita tidak tahu toh. Di bidang olahraga dulu. Di bidang olahraga. Kalau di bidang olahraga rencana ke depannya tetap fokus latihan saja. Latihan, tingkatkan mainan. Terus mudah-mudahan lebih banyak event pertandingan supaya lebih menambah pengalaman pertandingan toh. Dan ya kalau mudah-mudahan kedepannya bisa mewakili Indonesia lah. Nah, di SEA Games atau PON atau mewakili daerah, mewakili Sulawesi Tengah lah di PON lah. Karena PON ini insya Allah diadakan di Aceh sama Medan. Jadi Medan itu 2024 ya sekarang itu. Jadi sekitar berapa tahun persiapan lagi kan? Persiapan dia masih banyak persiapan yang harus dilakukan toh. Jadi tahun depannya pasti ada event lah. Ya. Pasti ada event yang depan. Jadi kalau misalnya kayak kamu kayak kalian itu ada minat di satu bidang, kalian persiapkan saja apa yang dibutuhkan kayak stamina segala macam kan. Nanti pasti ada eventnya saja, pasti ada event. Nah terus rencana ke depan itu kalau di bidang olahraga kan, di bidang tenis meja. Terus gimana kalau misalnya kayak di kehidupan sehari-hari, kalau sebagai mahasiswa? Ya selanjutnya kalau kita nggak tahu toh bagaimana kita ke depannya. Cuman kalau keinginannya kita ini untuk ke depannya ya kuliah baik-baik toh. Kalau insya Allah selesai alhamdulillah. Ya kalau memang tidak ya mau apa? Ada impian lain kira-kira di luar tenis meja itu? Di luar tenis lapangan. Tenis lapangan. Maksudnya impian apa? Ya impian yang di luar kayak tadi kan kayak olahraga tadi Asian Games, Asian Games. Kalau di luar mungkin ada kayak lain mungkin kayak Michael, kayak ada tujuannya selanjutnya itu mau masuk abdi negara. Kalau kayak luar. Kalau belum tahu kalau untuk kan kita sebagai artis saya juga kayak ada itu cita-cita mau jadi abdi negara juga. Jadi polisi dia dan sama dengan Michael. Cuman sekarang ini saya sementara fokus dulu pada 2 kuliah sama prestasi tenis lapangan. Jadi prioritasnya sekarang ini 2 kuliah sama tenis lapangan. Jadi kalau masalah cita-cita itu sebenarnya cita-citaku sebenarnya itu polisi di negara. Cuman kemarin ada permasalahan. Jadi kuliah saya dulu. Ya, betul. Mengasah tuh prestasi. Terus kau mahasiswa toh? Ya pasti kayak ini pasti keinginan, pasti ada kayak mau pasti rencana ke depannya salah satu pasti menikah toh.
Oh, Nah, masih jadi dijelaskan. pasti ada pasti. Kayak rencana menikahnya kapan kira-kira? Tahun berapa lah? Kalau rencana menikah kan itu dari yang di atas toh. Tapi Cuma kita keinginannya juga kita, berusaha kan? usaha kita Nah, ya. ini 2021. Oh, 2021 masuk 2022 nggak lama lah, kita tinggal hitung hari, hitung bulan ya. Hitung hari. Iya, itu hari. Sudah mau 2022. 2022 udah bertiga dan 2023. Ya, sekitaran 2000. Paling cepat itu paling cepat. Paling cepat itu 2025. Paling cepat. Kalau yang paling lambat sekitar 2027 atau 2026. 2025 itu kira-kira 2025 ya. kita sudah sarjana tidak? Sudah. Sudah? Ini saya kita dua, iya sudah. 2024 insya Allah selesai kita saja. Insyaallah. Yang umur ya sudah 2024 selesai. Kita cari kerja tuh yang bagus 1 tahun baru boleh sudah menikah toh. Kau mau cari kerja atau mau bisnis? Kalau untuk saat ini kerja. Kerja. Kenapa? Kalau saya lebih saya pikir ke depan, saya lebih ke bisnis sih. Saya mau karena kalau kerja saya rasa kayak pertama itu kayak gaji pasti ada sudah menentu, Iya. pasti ada standar gaji toh. Kalau kayak kita di bisnis itu memang udah menentu, tapi bisa naik, bisa jadi lebih dari yang kita mau. Kalau terus waktunya juga lebih bagus, maksudnya bebas uang, bebas waktu. Nah, saya juga sebenarnya punya keinginan untuk bisnis, tapi saya mau ke bisnisku, usahaku begitu, saya mau saya sendiri yang bangun. Saya juga mau begitu. Saya punya keinginan, cuman saya lebih fokus dulu, saya cari kerja, kalau sudah bagus kerjaku, dulu saya sampingan itu bisnis. Jadi bukan fokus utama aku ini bisnis. Jadi cuma tambahan lah, Sampingan bisnis. Gitu kayak pakai modal sendiri. Jadi hasilnya itu pasti kita nikmati sendiri. Yang kayak bisnis sama kayak gitulah. Terbagi kita punya keuntungan. Dan susah kita fokus. Kalau kita susah fokus ya agak hasil yang kita dapat juga agak Ya kurang lah. tidak fokus juga. You so fine, wanna make you mine, but you always make you mine. You be wasting all that time like you so fucking